itu menemukan bongkahan emas yang diduga memiliki kandungan murni di aliran Sungai Are. Menyebut perusahaan pembiayaan yang beralamat di Gedung Lipo Kuningan lantai 17 unit D, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta ini tidak lagi memegang izin OJK. Hai viewers, jumpa lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita bareng gue Dea, gue Aristo. Dan kita bakal ngebahas 5 berita paling populer di jpnn.com minggu ini. Ada apa aja Bang Aristo? Coba gue highlight ya Dek. Ini ada soal warga yang kedapatan yang menerima rezeki nomplok katanya. Wah, apa tuh? Nanti kalau penasaran kita bahas. Satu lagi nih ada soal ada salah satu produk finansial yang konon dicabut izinnya sama OJK. Produknya apa nanti kita juga bahas lebih lanjut. Selengkapnya di reactionjpnn.com. Berita kelima yang paling populer ini Bang Aristo. Apa dia? Ini berita tentang rezeki nomplok. Yang tadi sempat disebut. Iya. Wah, enak banget nih kayaknya. Karena ada warga yang menemukan bongkahan emas di aliran sungai. Bongkahan emas di aliran sungai. Wah. Sungai mana tuh? Kalau Sungai Ciliwung beda tuh. Beda. Maksudnya bambu gitu. Coba aku jelasin nih. Jadi, warga Desa Ujan Mas, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan, itu menemukan bongkahan emas yang diduga memiliki kandungan murni di aliran Sungai Are. Jelas ya, bukan Ciliwung. Bukan Ciliwung. Jadi ada warga setempat nih namanya Asman, dia bilang emas tersebut ditemukan mengalir terbawa arus sungai lalu mengendap begitu aja di antara bebatuan gitu. Mengendap ya di antara bebatuan tuh. Yang emas-emas itu mengendap suka ya. Lanjut. Emas kan emas. Iya emas, bener emas. Emang kemana sih? Lanjut. Menurut dia nih, biji-biji emas itu dapat terlihat diduga bermula dari aktivitas pengerukan pasir dan bebatuan kali, gitu. Makanya emasnya keluar dari permukaan sungai, gitu Bang Aristo. Ada pengerukan, emasnya keluar. Iya, emasnya keluar. Emas yang di sela bebatuan itu dia keluar. Lanjut, kandungannya berapa sih itu tapi dia? Kandungan emasnya? Nggak dijelasin ya? Nggak dijelasin. Cuma emang ada berapa kilo dibilang dia dapat? Di sini disebutin nggak? Nggak disebutin juga nggak ya? disebutin. Iya, tapi dengan dapatnya emas siapa nih? Mas Asman ya? Iya, Mas Asman. Mas Asman dapat emas di Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya ini juga bisa jadi bahan ini juga loh deh. Apa sih namanya? Bisa penelitian atau ya memang itu nanti jadi buat warga sekitar juga ya namanya rezeki mereka. Tapi di sisi lain juga itu bisa jadi bahan penelitian juga ya, misalkan ini kok jadi ada kandungan emas di sini gitu. Ada apa di bawah sungai itu bisa diteliti juga gitu. Bisa diteliti. Ini emas ya? Iya emas Bang Aristo. Kemarin juga soalnya kameramen reaksi juga nemu bongkahan emas. Wah, di mana? Di berita ini juga dibilang namun semenjak emas tersebut ditemukan masyarakat sekitar juga tetap melakukan aktivitas menambang deh ya. Jadi di situ disebutin di berita yang lainnya juga dibilang kayak Pak Sutarman menambahkan waktu saat emas sulit ditemukan dia dan rekan-rekan bahkan melakukan penyelamatan untuk menemukan emas tersebut. Banyak sekali emas di sungai kami ini tidak terlihat di permukaan, kami cari hingga ke dasar. Ketika ada aktivitas pengerukan emas itu keluar lagi, jadi timbul tenggelam tuh emasnya tuh. Sempet dicari, biasanya sempet dicari terus nggak ketemu gitu. Gitu. Oke, kita sekarang nih Dea masuk ke berita terpopuler di nomor 4 setelah kita tadi ngomongin emas di sungai. Ini sekarang kita berbicara soal armada laut Tiongkok terbesar di dunia. Indonesia akan jadi pangkalannya. Nah lu. Waduh. Jadi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat merilis laporan terbaru tentang kekuatan militer Tiongkok.
laporan tahunan itu bertitel Military and Security Development Involving People's Republic of China. Maaf ya kalau Inggrisnya agak ke-British-Britishan. Oke, mantap. Jadi laporannya tahun 2021 untuk Kongres AS. Itu membeber kehadiran angkatan bersenjata Tiongkok yang makin kuat di kancah global. Salah satu isu yang diangkat dalam laporan itu ialah konflik di Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan wilayah perairan Natuna. Laporan itu menyebut kekuatan laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, kan juga namanya, merupakan yang terbesar di dunia. Angkatan Laut pimpinan Xi Jinping itu memiliki 355 kapal dan kapal selam, termasuk 145 kapal perang permukaan. Selain itu, Angkatan Laut dari Tentara Pembebasan Cina tadi juga mempersiapkan kemampuannya melakukan serangan jarak jauh yang presisif terhadap target di darat. Dalam rangka memperkuat kehadiran di tingkat global, Tiongkok juga meningkatkan kemampuannya dalam peperangan anti kapal selam. Wow, makin banyak ya? Iya. Ini dia. Jadi Pentagon, markas Kementerian Pertahanan AS memperkirakan sejumlah armada laut Tiongkok akan terus bertambah menjadi 460 kapal pada 2030. Wah. Taruh di mana ya? Di Cina emang luas pada lautnya? Iya. Kebayang nggak sih armada lautnya sebesar apa? Iya, Lanjut. jadi nih gue lanjut ya. Adapun untuk armada udara, Tiongkok merupakan kekuatan terbesar ketiga di dunia. Itu belum termasuk kemampuannya soal nuklir. Ketiga, kedua, kesatunya siapa? Indonesia mungkin ya? Kurang tahu. Mungkin nggak ya Indonesia? Tiongkok juga memiliki People's Armed Force Maritime Militas atau milisi maritim yang disingkat PAFMM. Milisi itu merupakan warga sipil yang siap dimobilisasi. Wow, ini kayak semacam kalau di sini tuh kayak apa ya? Bela negara ya. Tapi kalau Tiongkok ada Bela negara? Wah. Rakyatnya banyak, ada di mana-mana. Oke, lanjut Waiso. Kalau dari berita ini juga kita lanjut ya. Sejak Desember 2019 hingga pertengahan Januari 2020, lebih dari 50 kapal selam penangkap ikan Tiongkok dengan kawalan patroli penjaga pantai negeri Panda itu beroperasi di sebelah timur laut perairan Natuna yang diklaim milik Indonesia. Ya memang berapa kali kan ada ini ya, apa namanya? Kemarin tuh sempat ada persinggungan antara Konflik. Ya, Tiongkok, kapal milik Tiongkok dengan kapal milik Indonesia. Tapi nggak tahu sih nggak tahu ya apa memang itu mereka lagi show off atau apa. Dan gue lanjut, memang Tiongkok menyodorkan 9 garis putus-putus atau 9 dash line untuk mengklaim kepemilikan atas wilayah di Laut Cina Selatan. Namun Indonesia bersama Filipina, Vietnam menolak klaim yang menurut Cina ya laut di Natuna punya mereka. Tapi di sini belum dijelaskan juga kalau Indonesia akan menjadi pangkalannya. Tapi dengan 460 kapal yang tadi disebutin, nggak tahu juga. Wah, kebayang gak sih Bang Aristo kayak 145 kapal dan sekarang sekarang kan masih 355 kapal dan 145 kapal perang gitu. Nanti potensinya di tahun 2030 baru akan ada 460 kapal. Itu sebesar apa gitu armadanya? Ya kalau dilihat, kalau melihat lautnya Cina bisa jadi itu nggak menampung kan? Bisa jadi. Tahu kemana kan? Enggak lah, Indonesia kan kuat. Sekarang panglimanya aja dari tapi gimana dong? Lah, bisa kan tetap lah. Sama panglima yang sekarang, Pak Jenderal Andika. Siap. Nih gue bacain ya komentar karena berita ini yang menyangkut soal teritori ini ternyata banyak ini deh yang melihat, yang berkomentar. Siapa tuh Bang Aristo yang komen? Nih ada satu dari namanya T-Rex. T-Rex, oke. Pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan. Perang PD2.
PD itu singkatannya Perang dunia. Perang Dunia Kedua, Perang Gurun Pasir, Perang Gerilya, Perang Kota, Perang Udara pasukan Amerika dan NATO sudah punya jam terbang tinggi. Oh, praktek operasional sudah punya jam terbang yang tinggi. Oke, Mas T-Rex. Oke, Mas Saya jadi T-Rex. makin bingung nih. Tapi memang Indonesia juga perlu mewaspadai juga ya. Jadi kayak ya kemarin juga kan Jenderal Andika setelah ditunjuk jadi calon panglima kan juga berbicara soal penguatan alutsista. Tapi ya melihat Cina, tapi jangan juga karena melihat Cina ini terus kita Indonesia ngikut-ngikut. Tapi memang keperluan untuk alutsista ya memang penting. yang penting. Iya, gitu. Oke, udah tadi kita bahas soal emas, terus beralih ke Armada. ngomongin emas, kameramen kita senyum-senyum. Iya. Ngarepin dapat emas kali. Nemu bongkahan di mana gitu emas. Coba cari di sungai. Bukan sungai are tapi diantar dia nyarinya. Jadi setelah dari emas kita bahas soal armada. Jepang lagi. Cina. Sekarang kita masuk di berita terpopuler ketiga ini soal Opung Luhut. Luhut, ya. Jadi di judulnya dibilangnya gini, akhirnya Luhut Binsar buka suara. Sejujurnya saya, nah berita ini sendiri ini terkait sama ini. Apa? Wah, ada suara apa tuh? Ngomongin Opung Luhut langsung ada suara-suara tuh. Apa nih? Nggak ada apa-apa. Enggak ada. Jidat lu nggak ada laser kan? Oh, enggak. Lanjut. Jadi sampai mana tadi? Oh, kita dari awal ya. Jadi nama Menteri Luhut ini kan sebelumnya ini ya, apa namanya? Katanya disebut-sebut masuk ke pusaran soal bisnis tes PCR. Iya. Nah, Luhut pun setelah namanya disebut terlibat di bisnis PCR buka suara melalui akun Instagramnya. Jadi Luhut Binsar menyampaikan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomic Solidaritas Indonesia dalam pengadaan alat tes PCR. Seperti sama-sama kita tahu, pada masa awal pandemi tahun lalu Indonesia masih terkendala penyediaan tes COVID. GSI tujuannya bukan mencari profit bagi pemenang, tulisnya pemegang saham, tulis Luhut. Menurut dia, partisipasi diberikan melalui Toba Bumi Energi, merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekanan dari grup Indika, Adaro, Norstar, dan lainnya. Sepakat membantu penyediaan fasilitas tes COVID dengan kapasitas besar dan bantuan melalui perusahaan tersebut sebagai upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal tahun, beber Luhut ya. Intinya Luhut menganggap kalau dia nggak mengambil. Gue kayaknya lebih santai kalau ngomongin. Kenapa ya? Pokoknya Luhut pada intinya nggak mengambil keuntungan, konon seperti itu. Dia mengakunya seperti itu. Tapi gitu. Tidak mengambil keuntungan, tetapi bikinnya perusahaan. Ya kalau dari ekonomi kan dulu kan pelajaran perusahaan harus nyari Profit ya. profit. Ya. Ya tapi kan Nggak tahu Luhut kita. bilang, Enggak. padahal kan bisa bentuk yayasan atau apa kan. Ya tapi kita kan percaya aja omongan Luhut. Iya, percaya memang. Kita mana ada. Ini. Tapi bukan cuman kita doang nih Bang Aristo yang Kenapa? komen. Karena ada netizen yang juga mengkomentari soal Kita juga. nggak komen. Oh, kita coba baca. Sepakat nih baru baca doang. Gimana berita yang tadi deh? Oke, ini ada Aji namanya. Dia bilang gini, Pak, sini saya bisikin kalau memang nggak cari untung. Kenapa dari awal itu tes bisa sampai jutaan? Terus ini harga turun juga karena udah keburu rame dan viral. Kumaha atuh Pak, gelap. Gitu katanya. Pak Haji ya? Pak Haji yang ngomong, bukan kita. bukan Dea, bukan Aristo, bukan. Ya lanjut, kita cepet-cepet deh yang ini. Oke. Udah mulai gelisah lagi, cepet deh. Ayo. Ya, Bang Aristo lagi. Gue lagi Aristo lagi. dikebalin. Nah kalau dia sendiri nganggep apa benar Opung Luhut? Waduh. Wah, saya juga kurang tahu, itu butuh penyelidikan lebih lanjut ya. Nah, tapi memang soal konflik tes PCR ini kan terus mengemuka itu setelah ini kan dia apa namanya
ada rencana pemerintah yang ini loh apa? Yang mau menggunakan PCR lagi buat syarat perjalanan. Itu kan Iya. langsung tuh mulai bermunculan setelah itu. Kabar-kabar. Ya, apalagi ada keterlibatan. Nah, makanya Opung Luhut Klarifikasi lah. Iya, Iya. idenya nggak mencari keuntungan. Kata Pak Luhut. Barangkali Opung Luhut mencari emas gitu kan bisa kan? Iya, bisa di Sungai Are yang tadi kita bahas. Iya, boleh. Oke deh, nih kita dari Opung Luhut kita beranjak ke berita yang ya ini soal ini ya apa namanya terkait dengan kejadian yang kemarin. Ya, berita duka lah. Berita duka yang kemarin Mbak Vanessa dan Suaminya. Mas Andri. Mas Febri Andriansyah. Maaf. Mas Bibi ya dipanggil. Bibi. Mas Bibi. Jadi ini beritanya judulnya seperti ini. 5 pengakuan mengejutkan supir Vanessa Angel nomor 3 bikin emosi. Jadi sopir Vanessa Angel saat kejadian itu Tubagus Jody menyampaikan pengakuan mengejutkan soal kecelakaan yang merenggut nyawa sang artis dalam kecelakaan maut di tol Mojokerto Jombang kilometer 672 pada Kamis yang 4 November. Vanessa dan suaminya Febri Bibi Andriansyah meninggal di lokasi. Jadi faktanya di situ di Beberian. Nah, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Gatot Repli Handoko mengungkapkan bahwa sopirnya Mbak Vanessa ini ternyata dalam kondisi lelah dan ngantuk saat mengendarai mobil. Alasannya kelelahan, nggak fokus, ada sedikit ngantuknya. Jadi mobil oleng ke kiri, kata Kombes Gatot. Nah, jadi fakta berikutnya yang didapatkan dari kejadian kecelakaan Vanessa dan Mas Bibi, Jody akhirnya mengaku kepada penyidik bahwa dia menyetir mobil sambil bermain ponsel sebelum kecelakaan terjadi. Ya Allah, agak ini juga ya emang. Ya, kenapa? Ya, tapi memang faktanya seperti itu. Cuman ya, ini buat ini juga sih jadi kayak buat pelajaran atau buat kita semua. Jadi disebutnya gini nih, ya katanya begitu saat diinterogasi, kata Kasilaka Subdit Gakum Ditlantas Polda Jatim Kompol Henry Ferdinand Kennedy. Nah, dan yang ketiga faktanya yaitu kalau sang sopir mengaku mengendarai mobil dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Gak serem juga ya. Nah, masih dari yang Pak Kennedy tadi, Kompol Kennedy bilang kalau bahkan Mas Jody, pengemudi sopir, mengendarai mobil sampai 120 km per jam dia. Terus ya yang keempat faktanya ini dibeberkan oleh Kombes Gatot Repli Nugroho. Kalau kejadian dari kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang akhirnya korbannya 2 itu sebagai kecelakaan tunggal. Analisis itu berdasar dari kondisi mobil pasca kecelakaan, karena tidak ada bekas pengereman dan tidak ada mobil lainnya yang terlibat kecelakaan. Dan fakta terakhir, Jody rupanya sempat mengunggah rekaman dan mengunggah perjalanannya sebelum kecelakaan melalui akun Instagram Tubagus Jody. Dari video yang beredar, sopir tampak merekam suasana tol Mojokerto Jombang kilometer 555. Tak lama setelah itu kecelakaan maut terjadi dan merenggut nyawa Vanessa Angel dan suami. Ya, seperti itu. Jadi 5 faktanya seperti itu. Sopirnya dalam keadaan lelah, mengemudi memakai ponsel sambil main handphone, kebut-kebutan. Terus dia juga nggak ngerem, sama dia main media sosial juga sebelumnya. Itu sangat disayangkan banget sih, gitu ya. Ada komentar juga nih Bang Aristo soal berita duka ini dari Fakhrudin.
Dia bilang gini, menurut pengalaman pribadi saat mengemudi di tol, saya yakin kecepatan yang digunakan di atas 140 km per jam. Wah, lebih cepat lagi nih. Kalau menurut analisanya Pak Fahrudin ya. Kalau menurut analisanya Pak Fahrudin. Pengakuannya si Mas Jody 120 km. Komentar yang lainnya seperti apa? Ada lagi komentar dari Sunardi, katanya gini. Sopir songong asiknya main HP, begitu ada pembatas jalan tidak bisa menghindar, atau karena banget dekatnya banting kiri karena kecepatan tinggi sudah tidak mengatasi buyar tanpa ada reaksi ngerem. Yang namanya nyetir dalam kecepatan tinggi perlu konsentrasi ekstra, begitu meleng sepersekian detik ambiar, katanya gitu. Ya kalau bisa berkendara ya kita semua lah ya berkendara bisa dalam keadaan aman. Ya, dalam keadaan segar, keadaan sehat, hati-hati. Gitu. Ya nggak usah kebut. Ya nggak usah kebut, nggak tahu juga ya. Kalau memang mau ngejar waktu berangkatnya lebih awal lah ya. Tapi yang paling penting itu nggak boleh main handphone juga, Ya. itu sih. Tuh. Main handphone, main hati juga jangan. Janganlah. Nah, sekarang ini adalah berita paling populer nomor 1 di jpnn.com dalam 1 minggu terakhir nih, Bang Aristo. Beritanya judulnya gini. Judulnya singkat sekali. OJK cabut izin usaha OVO. Waduh. OVO mana? Ya lanjut. Coba aku bacain ya. OJK memutuskan mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia. Langkah itu dituangkan melalui keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Cap 11 D05/2021 bertanggal 19 Oktober 2021. Keputusan itu menyebut perusahaan pembiayaan yang beralamat di Gedung Lipo Kuningan lantai 17 unit D, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta ini tidak lagi memegang izin OJK. Pada keputusan itu juga tertera pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak surat keputusan Dewan Komisioner OJK ditetapkan. Iya. Gitu. Menurut OJK, OVO juga diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Haknya tetap dijalanin ya, harus dijalanin. Nah, hak dan kewajiban OVO yang dimaksud sama OJK itu ada yang pertama, penyelesaian hak dan kewajiban debitur, kreditur, dan atau pemberi dana yang berkepentingan. Yang kedua, memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur, dan atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan. Oke, itu tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Banyak tuh bahasanya, dari mulai emas, soal Opung Luhut, soal armada, soal OVO, dan soal berita duka Vanessa Angel juga. Gitu. Ya kita pokoknya kalau ada sesuatu yang salah atau keliru dari kita selama siaran ini ya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kalau memang dari kita bermanfaat boleh di-share video ini ke grup keluarga, ke grup SD. Iya, ke grup kampus, tongkrongan semuanya gitu. Boleh di-share. Iya, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share ke teman-teman dan subscribe JPNN juga gitu. Saya Dea. Ya, Aristo. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Hai viewers, jumpa lagi di reactionjpnn.com. Ada berita di balik. Ada cerita apa? Hai viewers, jumpa lagi di JPNN Reaction bareng. Iya.